Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aditya Puspanegara. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara mengerjakan bab pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui, di pendahuluan itu kan biasanya ada latar belakang ya, latar belakang, tujuan, manfaat, dan lain-lain ya. Tapi saya akan coba membahas tentang latar belakang dulu. Bagaimana sih caranya? Rata-rata kan teman-teman tuh suka bingung bikin latar belakang tuh kayak gimana. Saya punya beberapa tips. Tips pertama itu upayakan buat 4 lembar. Nah, jadi kita harus punya target nih bikin latar belakang ini. Karena kenapa? Kalau terlalu sedikit biasanya dosen pembimbing kita juga agak sedikit marah ya, nggak suka terlalu sedikit, dan jangan terlalu banyak. Standarnya kita bikin 4 lembar aja dulu. Jika dirasakan kurang cukup, kita bisa tambah lagi. Nah, kalau misalkan dirasanya sudah cukup, ya oke, berarti kita bisa membuat 4 lembar itu minimal. Ini tapi menurut pengalaman ya, menurut kawan-kawan yang lain mungkin agak sedikit berbeda tergantung kampusnya juga. Latar belakang ini pertama-tama yang harus kita pahami adalah menggunakan metode deduktif induktif. Jadi intinya dari umum dulu, jadi langsung ke khusus. Jadi dari umum dulu langsung ke khusus. Kalau para dosen sih atau guru-guru kita biasanya menggambarkan dengan segitiga terbalik. Maksudnya gimana? Kalau segitiga terbalik ini, misalkan kita cari segitiga ya. Nah, sini ada segitiga. Nah, segitiganya kita balik. Nah, ini maksudnya ini kita dari umum dulu ya, umum dulu gitu ya. Baru nanti ke khusus di bawahnya. Umum, khusus, seperti itu. Nah, kalau saya sih menerjemahkannya begini. Di sini kan ada 2 variabel. Misalkan kita ada variabel X dengan variabel Y. Misalkan hubungan pengetahuan dengan kecemasan, misalkan ini variabel X nih, dan ini variabel Y, dikenal dengan yang ini misalkan variabel independen ya, kalau ini dependen. Nah, triknya kalau dibahas di pendahuluan atau di bab 1 latar belakang, itu pertama-tama ingat ya, bahas Y-nya dulu, bahas kecemasannya dulu, baru kita nanti bahas pengetahuan, bahas X-nya. Nah, kenapa? Ya emang harusnya begitu dibalik. Jadi ada hubungan X dengan Y, ya berarti untuk di bab 1 itu bahas Y-nya dulu. Jangan kebalik, jangan bahas pengetahuan tapi bahas Y-nya dulu. Nah, karena apa? Kita harus bisa menjelaskan fenomena kecemasannya dulu. Oh, ada apa nih fenomena kecemasan? Nah, kita bahas dulu tuh variabel Y-nya. Oh, ternyata penyebabnya adalah pengetahuan. Nah, gitu kan. Jadi bahas X-nya dulu. Walaupun Anda punya beberapa variabel, bahas variabel dependennya dulu. Jangan independennya dulu. Nah, gimana sih caranya bikinnya? Baik, kan harus 4 lembar. Nah, kadang-kadang mentok juga nih, bingung juga. Baik, saya akan pandu. Biasanya kalau dosen itu atau pembimbing, dosbing ya, kita harus tadi ya segitiga induktif, deduktif induktif, dari umum dulu baru khusus. Nah, saya akan terjemahkan. Cari data internasional dulu. Nah, atau cari data internasional. Setelah cari data internasional, carilah data nasional. Nah, setelah data nasional, cari data regional. Nah, baru cari data di tempat penelitian. Nah, kenapa sih ini ditulisnya cari data? Oh iya, karena apa? Kita di bab 1 harus bisa menonjolkan data empiris atau empiris ya, data empiris, data-data dan fakta internasional tentang kecemasan. Data di nasionalnya di Indonesia gimana nih kecemasan, regionalnya juga gimana kecemasan, dan bagaimanakah kecemasan di tempat penelitian. Itu baru bahas variabel Y-nya dulu ya. Nah, sekarang bikin lagi seperti ini ya, variabel X-nya. Nah, variabel yang pengetahuannya. Nah, sekarang misalkan kita cari data internasional, bikin aja dulu 2 paragraf.
bikin aja 2 paragraf, nggak usah banyak-banyak. Nah, kita lagi nih cari data yang nasionalnya, bikin lagi 2 paragraf, regionalnya bikin 2 paragraf, lalu cari data di tempat penelitian, bikin 2 paragraf. Sorry, ini salah ya. Nah, setelah kita cari 2 paragraf, 2 paragraf, 2 paragraf, misalkan kita belum cukup nih, tambahin aja paragrafnya jadi 3, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, setelah Anda membuat peta seperti ini, saya yakin Anda akan bisa lebih membuat dari 4 lembar. Nah, ininya apa namanya? Bab satunya. Nah, ini juga belum lagi yang data yang variabel X-nya nih, pengetahuannya belum. Ini 2 paragraf, nasional 2 paragraf, regional 2 paragraf, di tempat penelitian lain 2 paragraf. Kalau nggak cukup, tambahin jadi 3. Nah, nggak cukup lagi, tambahin jadi 4. Terserah, tergantung Anda nemu datanya bagaimana. Ya, cukup mudah bukan? Jadi ini adalah trik dan tips mengerjakan bab 1. Semoga bermanfaat. Tunggu video tutorial saya selanjutnya.